Halo everybody, welcome back to my channel Trader Receh. Tradernya abal-abal. Oke, video sebelumnya saya sudah bahas ya caranya setting standar dari Crypto Hero ya. Saat ini kita mau bahas beberapa uji coba forward test yang sudah saya lakukan selama 7 hari dengan settingan berbeda-beda tiap hari dan sekalian juga hasilnya per hari. Bukan yang terbaik, tetapi ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa settingan di Crypto Hero itu bisa dirubah-rubah sedemikian rupa, disesuaikan dengan tipe trading kita dan target yang kita inginkan. Hanya saja waktu yang kita ambil contoh ini cuma 1 hari saja. Tidak fair rasanya kalau menentukan settingan yang terbaik itu cuma 1 hari. Kalau bisa mungkin dengan settingan yang sama kita forward testnya itu mungkin minimal sebulan baru kita tahu oh settingan yang kita pakai ini adalah yang terbaik. Tapi untuk kita memberikan gambaran saja, saya pakai tesnya 1 hari per 1 settingan. Oke, kita mulai saja. Tunggu dulu. Jangan lupa di subscribe dulu. Caranya oke, kita lanjut. Ini hasil yang saya lakukan selama 7 hari dengan masing-masing hari berbeda dengan settingan berbeda. Hasilnya juga berbeda. Tanggal 22 ini saya sedikit loss. Yang memang pasar lagi tidak bagus waktu itu. Dan rata-rata hasilnya plus ya. Tanggal 20 Oktober kebetulan juga ini pas momennya uptrend. Jadi sesuai dengan dari robot long. Kita lihat settingan pada tanggal 20 Oktober kemarin saya pakai seperti ini ya. Ethereum IDR, strateginya long. Kemudian base order type-nya pakai static. Extra order saya pakai 25%, kemudian base order limitnya 50%. Trading frekuensi 1 hour. Indikator triggernya yang untuk entry condition saya pakai 1 of 4, 1 dari 4. Jadi kalau salah satu dari indikator ini kena, dia akan entry posisi, open posisi. Kalau exit conditionnya saya pakai 2 parameter, EMA dan stokastik RSI. Indikator triggernya 1 dari 2. Jadi kalau salah satu parameter ini kena, dia akan exit. Tanggal 20 Oktober hasilnya 0,36% dan hasilnya adalah ini 0,36%. Jadi posisi opennya ada di sini, exitnya di sini. Next ke tanggal 21 Oktober. Hasilnya tipis seperti ini. Saya perbesar, open posisi di sini, kemudian exitnya di sini. Realisasinya hanya 0,2%, hanya 0,22%. Settingan robotnya, trading pairnya saya pasti pakai Ethereum IDR. Strateginya masih long karena saya anggap masih naik ya. Terus trade parameternya hampir sama dari tanggal 20 kemarin. 50% untuk open awal, kemudian extra ordernya itu 25%. Ada 2 peluru. Peluru pertama 50%, peluru kedua dan ketiga 25%. Trading frekuensinya masih di 1 jam. Yang berbeda adalah di entry level, di entry triggernya. Saya ganti dari 1 menjadi 2. Yang lainnya hampir mirip. Hasilnya adalah 0,22%. Saya perbesar. Ini hasilnya 0,22%, masih plus. Open posisi pertama di sini. Kemudian exitnya di sini. Di sini maunya dia open ekstra ya, tapi ternyata keburu mantul ke bawah, jadi langsung dia close position. Kemudian apa yang terjadi pada tanggal 22 kita lihat minus. Nah, ini sedikit
berani juga. Settingan botnya, setting indikatornya masih mirip sedikit, tapi berbeda hasil. Nah, trading pair masih pakai Ethereum IDR, strategi masih long, parameter masih 50-25. Peluru pertama 50%, peluru kedua 25%. Yang membedakan adalah yang ini, trading frekuensi. Jadi robot ini sangat agresif jadinya. Setiap 15 menit dia akan cek, 15 menit cek, 15 menit cek. Entry conditionnya masih sama, 24, karena saya lihat tadi di trade parameter, trading frekuensinya 15 menit. Untuk menjaga keamanannya, indikator saya tetap taruh di 24. Exit condition masih sama, 12, EMA dan stokastik. Hasilnya di tanggal 23, ini hasilnya ya. Hasilnya ini. Robot jadi lebih agresif, open positionnya agresif sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5 open position, tapi hasilnya jadi minus. Ini minus 2,78, plus 0,12, minus 0,29, minus 0,05, plus 2,20. Lumayan agresif. Kemungkinan ini menarik buat teman-teman scalping, asal pasarnya mendukung. Kalau trending ini enak sekali, trending dan benar arahnya ya, ini enak banget. Ini bisa cuannya berkali-kali. Tapi kalau teman-teman yang suka yang slow, kayaknya ini tidak menarik ya. Dia sangat agresif. Saya pribadi agak kurang suka, tapi ini hanya contoh saja. Ternyata si robot ini bisa sangat agresif kalau kita mengganti frekuensi tradingnya ya, dari 1 jam menjadi 15 menit. Kita lanjut, di tanggal 24 ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan, yaitu di trading frekuensi. Ini lumayan mempengaruhi juga. Trading frekuensinya saya dari 15 menit jadikan ke 4 jam. Aset masih sama, 50, 25%. Yang membedakan adalah trading frekuensi. Semakin besar trading frekuensi, semakin tinggi frekuensi yang kita buat, kesalahan penilaian atau noise robot itu semakin kecil. Ditambah lagi indikator triggernya masih saya pakai 2 of 4, 2 dari 4. Jadi 2 parameter saya rubah menjadi sangat kalem. Robot ini sangat kalem banget, banget. Hasilnya kita cek di sini ya. 24 tidak ada posisi yang open, hanya di tanggal 25 Oktober yang open position. Hasilnya plus 0,7%. Sangat aman bagi orang yang suka kenyamanan. Terlalu lambat bagi orang yang suka scalping. Jadi dia akan open position sangat lambat. Mungkin sehari 2 hari satu posisi. Nunggu lagi sehari 2 hari nggak ngambil posisi, open posisi satu aja. Begitu seterusnya. Jadi memang sangat aman. Kalau kita biarkan ini mungkin plus terus, nggak ada cut loss-nya. Yang punya kesabaran tingkat tinggi cocok buat ini. Lanjut ke tanggal 26. Trading pair-nya kita rubah ke BTC IDR. Kemudian parameternya kita ganti ke dynamic. Saya naikkan ke 80. Ininya saya naikkan ke 10%. Jadi ceritanya begini nih. Fungsi dari base order limit ini adalah peluru pertama. Dengan peluru pertama kita sudah open position 80% aset kita. Kalau naik lagi, seandainya naik, akan open position 10% dari aset kita. Naik lagi, open position lagi 10% dari aset kita. Jadi begitu, averaging up namanya. Karena pengalaman kemarin, trading frekuensi kita rubah ke 4 jam, terlalu lama, saya rubah ke 1 jam. Entry conditionnya saya rubah ke 14. Exitnya masih tetap 12. Hasilnya
tanggal 26, 0,09%. Kita lanjut ke tanggal 27. Asetnya masih saya pakai trading pair Bitcoin IDR. Strateginya masih long. Trade parameternya masih tetap dynamic 80%, 20%. Yang saya rubah adalah trading frekuensi. Saya rubah ke 15 menit. Entry condition 1:4, 1:4. Ini agresif sekali, sangat agresif. Hasilnya adalah tetot minus. Dan ini pun minus sampai aset saya kurang karena saking agresifnya. Jadi saya harus merubah aset dari 1 juta ke 600 ya. Beberapa settingan yang saya coba, frekuensi 15 menit itu tidak cocok buat saya. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih cocok. Karena 2 kali mencoba dengan 15 menit selalu minus. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mencoba yang 15 menit, monggo di-share di kolom komentar. Saya akan coba mengikuti caranya, apakah saya ada yang salah atau tidak. Karena bagi seorang scalper ini sangat menarik ya, yang agresif gini sangat menarik. Tapi saya masih belum menemukan formula yang tepat untuk scalper ini. Jadi pendek-pendek banyak gitu ya. Kalau seandainya teman-teman ada yang punya settingan untuk 15 menit, bisa share di kolom komentar. Nanti saya coba forward test lagi dengan settingan yang teman-teman punya. Dari kesimpulan kemarin, yang paling nyaman menurut saya adalah settingan tanggal 20 ini adalah seperti ini ya. Saya pikir trading pair ini bisa dirubah, tapi yang penting adalah ini. Base ordernya kita setting ke 50%, 25%, trading frekuensinya 1 hour, kemudian indikator triggernya tetap di 1:4. Kalaupun ingin lebih sedikit aman, ini bisa dirubah ke 2:4. Hasilnya agak sedikit lambat, tapi jauh lebih aman dibandingkan kita menggunakan 1:4. Begitu kira-kira. Untuk besok, saya sudah menggunakan trading plan yang tanggal 20, 50%, 25%, 1 jam, entry conditionnya 1:1/4, exit conditionnya 1/2. Kita coba lihat 1 minggu ke depan dengan konsisten satu settingan ini. Hasilnya saya belum tahu. Kita lihat nanti. Akan saya buatkan video berikutnya. Demikian teman-teman, sharing dari saya. Mudah-mudahan mengerti dan bisa saling diskusi di kolom komentar, karena saya juga masih baru belajar. Mohon di komentari kalau ada settingan yang lebih bagus, cara yang lebih baik. Kita akan belajar sama-sama. Oke, terima kasih. See you.